Pemirsa, Wakil Bupati Badung Iketut Suyase membuka musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 di ruang Kertagosana kantor Bupati Badung. Pembukaan Musrenbang kali ini dilaksanakan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta diikuti pula secara daring oleh jajaran terkait lainnya. Pembukaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 dihadiri Wakil Bupati Badung, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Sekda Kabupaten Badung, Kepala Bapeda Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, serta para pejabat pemerintahan Kabupaten Badung lainnya. Rangkaian acara diawali dengan laporan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung, Imade Wiradarmajaya, yang menekankan susunan RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 sejalan dengan visi dan misi Bupati Badung dan prioritas utamanya berpatokan dengan asas manfaat bagi masyarakat Badung. Selanjutnya sambutan diberikan oleh Wakil Bupati Badung Iketut Suyase yang saat itu mewakili Bupati Badung yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Iketut Suyase mengatakan, segala program kegiatan yang dirancang harus tetap mempertimbangkan situasi sulit saat ini, di mana masyarakat dan seluruh pihak tanpa terkecuali sedang terguncang akibat pandemi COVID-19. Mengakhiri sambutannya sekaligus membuka secara resmi Musrenbang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 dengan pemukulan gong. Tentu kita tahu bahwa penyusunan RPJMD kita untuk tahun 2022 dalam kondisi sekarang ini kita menyusun dalam kondisi yang masih dalam suasana keprihatinan akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD 2022 sebagai dasar kita menyusun APBD tahun 2022 dan juga tahun seterusnya nanti, maka kami harus melakukan beberapa hal-hal prinsip. Pertama adalah prinsip selektif, ya. Yang kedua ada prinsip efisien dan efektif, itu kan. Yang ketiga prinsip kehati-hatian, itu kan. Yang keempat prinsip berbasiskan risiko. Ini harus saya perhatikan. Kenapa? Semua itu kan dari perencanaan ini berangkat dari kerangka anggaran, itu kan. Dalam kondisi kita membuat kerangka anggaran sekarang ini, kita juga dihadapkan pada posisi yang dilematis. Karena apa? Ya, ada 3 pilihan dalam kerangka anggaran itu sendiri. Apakah kita menggunakan kerangka pesimis? Apakah kita menggunakan kerangka optimis? Apakah kita menggunakan kerangka di antara itu yang saya sebut dengan kerangka moderat? Kalau yang dulu-dulu kita selalu sudah berani mengatakan pada posisi kerangka anggaran dengan pola optimis karena kondisi normal. Apa yang menjadi visi misi, apa jadi prioritas dari kebutuhan masyarakat itu, apa yang menjadi kewajiban kongruent itu harus tercantum dalam RPJMD ini dan itu menjadi bahan rancangan kita untuk di APBD tahun 2022. Wakil Bupati Badung Iketut Suyase juga mengatakan seluruh kaidah yang dirancang harus tetap mengindahkan nilai norma dan diupayakan mengedepankan efektivitas dan efisiensi, serta mensejahterakan masyarakat Badung pada khususnya. Untuk mendapatkan tujuan tersebut, pendekatan politis harus diimbangi dengan pendekatan normatif agar seluruh program yang disusun selaras dan berguna bagi masyarakat ke depannya. Diharapkan dengan Musrenbang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 ini memiliki dampak yang baik bagi pemerintah Kabupaten Badung maupun seluruh masyarakat di Kabupaten Badung. Regita, Bali TV.